Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Malam yang penuh dengan sukacita. Hari ini kita menikmati hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan akan mencurahkan sesuatu yang membuat kita bersemangat untuk melayani Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kasih salam kiri kananmu Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapa, Engkau setia akan kehidupan kami. Biarlah Engkau hadir menyatakan pribadi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan siap memberkati kami semua. Pada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Amin. Haleluya. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Angkat pujian ini sama-sama. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya
ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Mari angkat suaramu bersama-sama, katakan sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidup. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Sampai akhir Di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku kan tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap Tetap menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. melayanimu seumur hidup. Sampai ku menutup mata, Kami tetap mengasihi kan tetap apapun keadaan kami, Tuhan. biar kau dapati ku hamba-Mu yang Sekali lagi setia. saudaraku, dengan imanmu katakan sampai akhir. Sampai akhir Haleluya. hidupku, ku kan tetap
Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar kau dapat Ya Tuhan, ini kami hambamu. Satu kali lagi dengan imanmu, angkat hatimu, angkat suaramu, angkat kedua tanganmu. sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati hambamu yang setia. Angkat suaramu saudara. Sampai buka hatimu saudara. Biarkan Tuhan menjamah, mengurapi, melawan. Ini umatmu Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa. Ya. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati, biar kau dapati ku hambamu yang Setia. biar kau dapati ku hambamu yang setia. Ya ramatang harala matang harala mayara lawara 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 Yesus, ku kan tetap menyembahmu, ku kan tetap melayanimu seumur hidupku. Haleluya. Ku tetap mengasihimu, ku mencintaimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Ku bawa pujianku, ku bawa penyembahanku Tuhan. Ku bawa hidupku, ku bawa di atas mezbah-Mu Tuhan. Inilah kami, inilah gereja-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamaah-Mu. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu menjamah kami. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya.
terima anugerahnya. Sama-sama kita terima hadiratnya. Urapannya mengalir di tempat ini. Sekali lagi Engkau melawat gerejamu. Sekali lagi Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Gloria la mata cara la bada 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 la kami datang sujud menyembah di altar-Mu, bawa korban syukurku. Ku nikmati kebaikan-Mu, ku nikmati kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Ku bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah juru selamat kami. Siapa tak nama ya ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Katakan ku nyanyi Hosana, Hosana. Ku nyanyi Hosana. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Satu kali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Hosana. Praise God. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Dengan hatimu, suara keras, mari sama-sama ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin, amin, Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Hosana bagimu. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah, Kau layani sembah, Kau layani sembah, oh, Kau layani sembah.
berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat kedua tanganmu saudara, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Kami terima Tuhan anugerah-Mu. Kami terima Tuhan. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekarang jemaat sendiri katakan, aku punya Tuhan dengan imanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Kami terima Tuhan Ku terima kemenangan, kemenangan yang besar. kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya Kuasanya. ku terima sekarang. Katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima dengan imanmu. Katakan, ku terima sekarang. Dengan imanmu. Ku terima sekarang. Kemenangan terjadi. Kemenangan darimu. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang malam hari ini sudah mengalami kemenangan? Amin. Bangsa ini sudah mengalami kemenangan, merdeka, bebas. Demikian juga gereja Tuhan, umat Tuhan pasti mengalami kemenangan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan saudara. Pujian ini saudaraku. Tiba saatnya kami berkumpul Bersatu dari segala suku dan bangsa, Haleluya. berdiri di hadapan tataan dan doa, satu suara menyatakan Dan keselamatan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama angkat pujian ini saudaraku. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, dan kami
suara menyatakan semuanya yang keselamatan. keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya. Lagi-lagi katakan keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan. Keselamatan Bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. kemuliaan bagi Kemuliaan. kemuliaan Bagi Dia selamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lagi-lagi katakan ku menang ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, ku Katakan menang. haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Katakan ku menang ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. haleluya, haleluya, ku menang Lagi-lagi katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. haleluya, Katakan haleluya. ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. hingga hidup selamanya, saudara. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Masih mau memuji Tuhan? Sudah keringetan belum? Saya sudah mulai keringetan, saudara. Coba lihat sebelah kiri kanan, katakan begini, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah berubah loh. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Kasih salam kiri kanan. Hati yang gembira adalah obat. Sama-sama. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Amin. Tapi semangatnya pada keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagi-lagi dong, suara yang keras lagi. Hati yang gembira adalah obat. Yang maju Seperti obat hati yang senang.
yang padam keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan serang. Haleluya. Katakan, dengar dia panggil nama saya. Tunjuk kiri kanan. Dengar dia panggil namamu. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Lagi-lagi dong, lagi-lagi kan katakan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Yes. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan, oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Ya. Oh giranglah. Haleluya. Oh Giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Amin. Oh giranglah. Lagi hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang maju, seperti obat hati yang senang. haleluya. Tapi semangatnya mata Amin. keringkan tulang, Hati yang gembira Tuhan senang. oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Jemaat sendiri katakan, oh giranglah. Oh giranglah. Boleh suara yang lebih keras lagi buat Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Lagi bersama-sama. Ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Kasih tos kiri kananmu, katakan, aku bersuka cita, aku girang karena Tuhan. Saudara diberkati. Amin. Saudara bersuka cita malam hari ini. Orang yang bersuka cita itu kelihatan dari wajah. Kasih senyum dulu dong. Jangan cemberut begini. Sepertinya bebannya gak hilang. Bersama Tuhan Yesus kita pasti mengalami kemenangan. Amin. Ada terobosan, ada jalan keluar. Haleluya. Biarpun sudah umur 60 tahun, 70 tahun, tetap semangat memuji Tuhan. Yang muda-muda jangan mau kalah dong. Masa sudah duduk, opa-opa aja belum duduk, dia duduk dulu. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan membekali dalam perjalanan hidup kita. Kita dituntun, dibimbing, diarahkan, dan dibawa mengalami sesuatu yang mana Tuhan akan bekerja ajaib dalam hidup kita. Saudara siap? Haleluya. Buka hatimu saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. selamanya Engkau baik dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Engkau selalu baik. Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sembah Dia, saudara. Ku sembah, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Angkat pujian, saudara. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah sembah Dia. Sedapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Angkat kedua tanganmu, saudara, katakan ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami merasakan kasih yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, setelah kami memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian dan pengagungan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini sama seperti Maria yang mengambil waktu untuk duduk di hadapan-Mu mendengarkan Engkau, demikian pula kami mau duduk di hadapan-Mu Tuhan, untuk mendengarkan sabda firman. Berbicaralah dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji-pujian yang luar biasa. Ya, dahsyat luar biasa awal-awal lagu. Ya, kita dibawa untuk merasakan bagaimana hari raya Paskah. Terus kemudian setelah pertengahan kita dibawa ke tahun 80-an. Ya, luar biasa. Pak, sudah 2 kali kita ketemu, Pak. Dan Bapak yang mimpin pujian, saya yang khotbah. Nanti yang ketiga kali berarti kita berjodoh, Pak.
Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang orang yang murni dan yang tulus hatinya. Firman Tuhan berbicara di dalam Mazmur pasal 24. Sama-sama kita buka Mazmur pasal 24. Kita baca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ya. Karena cuma 3 ayat kita baca sama-sama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama sambil menghormati firman Tuhan. Ya, kita menghormati firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan jelas sekali di sini berbicara mengenai orang yang murni dan yang tulus hatinya. Tetapi sebelum itu mari kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya. Terlebih kita memperhatikan di ayat yang ketiga. Ya, sebenarnya ayat ini gampang sekali dihafal karena punya lagunya. Benar ya Pak ya, ada lagunya. Ya, lagunya itu siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan. Pernah dengar enggak lagunya? Enggak pernah. Wah, itu tahun 80-an itu. Sama kunonya dengan yang lagu tadi Pak. Ya, jalan ke Kanaan. Ya, sama kunonya ya. Tapi ini lagu saya senang sekali. Ya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangan dan hatinya, dialah yang terima berkat dari Tuhan. Orang yang bersih tangan dan hatinya, dialah yang terima berkat dari Tuhan. Nanti cari kasetnya sendiri ya. Puji Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan ini mari kita membahas, kita menyelidiki satu persatu ya. Kita melihat di ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya. Ketika firman Tuhan berbicara mengenai gunung, saya berpikir begini, kok Tuhan tidak ngomong siapa yang boleh berenang di laut Tuhan yang luas atau di samudera Tuhan yang luas? Kok gunung? Kenapa mesti gunung? Kan banyak ya, bisa langit, lain sebagainya. Terus kemudian kok ada perbedaan di situ? Ada gunung Tuhan dan kemudian dikatakan di sini di tempatnya yang kudus. Berarti ada kaitan antara gunung Tuhan dan tempat kudus. Ya. Berarti kalau ada gunung tempatnya Tuhan, berarti ada gunung yang bukan tempatnya Tuhan. Benar enggak? Benar. Ya, kalau kita berbicara gunung, jangan kita berasumsi bahwa ketika kita berbicara gunung lalu kita menganggap bahwa itu adalah sebuah masalah. Banyak orang ketika mendengar kata gunung, wah ini bicaranya pasti tentang masalah yang besar. Ya, kalau kita mungkin menghadapi tantangan masalah dalam hidup kita, kita selalu berpikiran, ini orang lagi menghadapi banyak masalah. Seperti gunung yang besar, dia hadapi masalah itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau berbicara yang tentang gunung, ya, orang selalu berpikir bahwa ada tantangan, ada halangan yang besar yang menghalangi dia. Tetapi kalau kita berbicara di sini, kalau kita melihat, kita flashback ke zaman perjanjian lama, Tuhan selalu berbicara tentang gunung itu mengenai tempat kediaman Tuhan. Awal Tuhan hadir di tengah-tengah umat Tuhan itu di gunung. Kenapa mesti gunung? Kenapa bukan laut? Kenapa bukan langit?
Kenapa mesti gunung? Selalu dikatakan gunung Tuhan. Karena ini berbicara ketika seseorang mau menghadap kepada Tuhan, dia mau datang kepada Tuhan, ya, harus ada proses. Saudara pernah naik gunung enggak? Saya punya ponakan, senang manjat gunung. Senang naik. Ya. Kita biasa dengar berita ada beberapa wisatawan yang meninggal di Gunung Rinjani, ya, jatuh. Kenapa? Karena tidak kuat. Ternyata ketika seseorang itu mau naik ke atas gunung, dia harus menghadapi banyak masalah dan persoalan, dan dia punya proses yang harus dia lalui. Ketika dia tidak bisa bertahan, maka satu, dia pingsan. Kalau dia tidak pingsan, dia meninggal. Demikian pula ketika kita menghadap Tuhan. Ya. Kalau saudara datang ke gereja, saudara datang beribadah kepada Tuhan di dalam satu persekutuan doa seperti ini, lalu saudara selalu semuanya itu mulus-mulus saja, saudara harus pertanyakan, saudara berada di gunung Tuhan atau bukan. Kenapa saya berani katakan demikian? Ya, karena kalau saudara tidak pernah mengalami proses dari Tuhan, saudara harus pertanyakan, saya berada di gunung Tuhan atau enggak? Ya, karena setiap kali kita menghadap kepada Tuhan, pasti ada proses. Pasti ada proses yang harus kita lalui. Entah itu melalui orang-orang di sekitar kita, entah itu melalui kehidupan pribadi kita, entah itu juga melalui apa-apa yang ada di sekeliling kita. Proses itu yang memproses. Mau melangkah ke gereja, mau melangkah ke persekutuan, ada halangan. Mau melangkah melakukan, mau pergi beribadah, ada halangan. Ya. Ketika saudara melihat bahwa banyak halangan, banyak tantangan, ada proses, saudara sudah benar berada di gunung itu. Dan satu hal yang perlu kita tahu, bahwa gunung Tuhan itu adalah tempat yang kudus. Memang di gereja atau di suatu persekutuan itu terdiri dari orang-orang yang memang perlu diperbaiki. Jangan berpikir bahwa di gereja itu semua orangnya kudus seperti malaikat. Ya. Jangan pikiran bahwa orang itu yang berada di dalam sebuah persekutuan atau di dalam sebuah gereja itu semua harus berpakaian putih. Terus kemudian kalau ngomong shalom, selamat pagi, terus kemudian salaman dengan penuh wibawa, nah, seperti itu. Ya. Di dalam gereja Tuhan, di dalam sebuah persekutuan doa, banyak model yang rusak. Benar? Coba aja perhatikan. Mereka yang datang dengan masalah, mereka yang datang dengan persoalan, mereka yang datang dengan masa lalu, mereka yang datang dengan segala kepedihan hati mereka. Ya. Ini orang-orang yang rusak di hadapan Tuhan. Tapi gereja itu berfungsi untuk apa? Untuk memperbaiki, supaya mereka itu layak menghadap Tuhan. Saya melihat di satu sosmed dikatakan ciri-ciri, 7 ciri gereja, ya, 7 ciri gereja atau perhimpunan orang percaya yang tidak ada kehadiran Tuhan di situ. Tapi saya tidak usah sebutkan, ya, tidak usah saya sebutkan. Dan saya yakin ketika kita berada di satu tempat, ketika kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita tidak merasakan apa-apa. Benar, kita merasakan nikmat, ya, gembira, senang, ketawa-ketawa. Tapi begitu pulang kok kayak masalah ini masih ada, ya. Kok masalah ini tidak selesai, ya? Ya, seharusnya kita berada di rumah Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, semua beban itu terlepas. Berarti ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Kita lihat ayat yang berikut. Ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Inilah yang menjadi masalah. Kalau seseorang tidak mengalami
dan tidak mengalami sesuatu ketika dia hadir di dalam satu ibadah, ya, maka yang perlu dipertanyakan adalah diri kita. Adakah, yang pertama, adakah tangan kita ini bersih? Bersih tangannya ini berbicara apa? Perbuatan-perbuatan kita. Saat kita datang menghadap Tuhan, adakah sesuatu hal yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan? Kadang kita datang sama Tuhan tapi kita belum membereskan hal-hal yang ada yang kita bawa dari rumah. Sehingga ketika kita berada di dalam ibadah, hati kita ngedumel. Hati kita marah kepada seseorang, hati kita marah kepada mungkin teman kita, kita bawa, lalu kemudian timbul dalam hati, nanti selesai gereja tak balas. Banyak orang seperti itu. Karena kenapa? Di dalam dirinya tangannya ini tidak bersih, berbicara tentang perbuatan. Sudah ada keinginan untuk melakukan hal yang tidak baik. Sudah ada keinginan untuk melakukan hal yang jahat. Yang kedua, hatinya tidak murni. Dia datang kepada Tuhan, benar dia datang beribadah. Tapi apa yang dia inginkan? Dia datang ke gereja bukan hanya datang untuk beribadah, tapi dia datang mengharap sesuatu. Ya. Pernah enggak kita mendengar ada orang tawar-menawar dengan Tuhan? Ada. Tuhan, aku datang beribadah. Tuhan, aku memberi persembahan. Aku kasih 100.000. Tuhan kembalikan, kan seperti firman Tuhan, 100 kali lipat. Nah, kalau kasih 10.000 berarti Tuhan harus kasih saya berapa? 1 juta. Banyak kan gitu ya. Sama Tuhan hitung-hitungan. Tuhan, aku kasih iki 10.000, Tuhan nanti kembalikan saya 1 juta. Kalau enggak saya ngambek. Ya. Saya enggak mau lagi pergi gereja. Kalau Tuhan kembalikan oke lah, ya kan? Nah. Hatinya enggak murni. Ada sesuatu. Ya. Pengen sesuatu. Banyak orang seperti itu. Ya. Ada satu jemaat yang baru bergabung dengan kami. Ya. Tapi saya melihat bahwa dia memang tulus. Dia dari latar belakang dari orang yang belum percaya Tuhan. Saya tanya sama dia. Saya pikir dia ini orang Kristen karena orang Manado. Biasanya orang Manado, orang Batak, orang Ambon itu selalu identik dengan Kristen. Oh, ini pasti Kristen dari kecil, ini pasti sudah dibaptis. Saya tanya sama dia, Pak, sudah lama ikut Tuhan, berarti Kristen dari lahir. Dia bilang, saya punya keluarga iya, tapi kalau saya enggak. Saya kaget, tapi saya tetap percaya sama Tuhan. Dia bilang, saya percaya sama Tuhan. Tapi saya sempat masuk ke itu, ya. Terus saya tanya, sudah baptis enggak, Pak? Belum. Sudah begitu lama dia belum dibaptis. Tapi saya tahu dia tulus. Ketika saya bertanya kepada dia, Pak, datang ke gereja, saya merasa di sini saya diterima. Saya merasa di sini ada Tuhan di sini. Kalau saudara berada di satu gereja dan berada di tempat itu dalam satu persekutuan, saudara merasakan Tuhan. Itulah kemurnian hati. Tapi kalau saudara tidak merasakan Tuhan, yang saudara rasa hanya sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang selalu bertentangan dengan hati, pertanyakan itu. Adakah hati saya sudah murni di hadapan Tuhan? Ataukah memang saya ini masih mengingat-ingat dan selalu menyimpan hal yang tidak baik dalam hati saya? Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya. Mereka yang bersih tangan dan hatinya. Kemudian yang ketiga,
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Kalau saya melihat di versi King James, ya, King James Version, dikatakan di situ, he that had clean hands and a pure heart, who had not lifted up his soul unto vanity. Jadi artinya dia tidak meninggikan rohnya, atau dia tidak menjadi sombong. Dia tidak angkuh. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai dengan keangkuhan. Orang yang bisa naik ke gunung Tuhan, orang yang tidak sombong. Banyak orang Kristen sombong? Banyak. Ya. Sudah miskin, sombong, lebih parah lagi. Ya. Kalau kaya sombong enggak apa-apa. Miskin sombong, banyak loh. Saya ada jumpai orang seperti itu, saya sampai geleng-geleng kepala. Sudah tidak punya apa-apa, kemana-mana selalu jalan kaki, tapi sombongnya minta ampun. Ya. Kalau istilahnya orang dunia dikatakan ke laut aja. Ya. Orang seperti itu mending ke laut aja. Ya. Saudara, Tuhan ingin saudara menghadap Tuhan dengan kerendahan hati. Ya. Jangan angkat hatimu, jangan biarkan dirimu Tuhan. Ya, sama seperti ketika satu orang Farisi, satu orang pemungut cukai. Ketika mereka berdua sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Yang satu berkata, Tuhan, aku ini loh, aku sudah lakukan semua hukum-hukum-Mu. Aku kasih perpuluhan, aku kasih semuanya yang aku punya. Tidak seperti orang ini. Ini pemungut cukai. Kurang ajar gitu. Dia sudah makan banyak duit. Ya. Tapi pemungut cukai dia cuma apa? Dia tundukkan kepalanya, dia katakan, Tuhan, ampuni aku, orang berdosa. Saudara mau mendapat berkat Tuhan di dalam rumah Tuhan, saudara harus belajar merendahkan diri. Be humble, jadilah rendah hati. Bukan rendah diri ya, bukan rendah diri, rendah hati. Ya, beda loh rendah hati dengan rendah diri. Ya. Itu yang Tuhan mau. Jangan pernah ada kesombongan. Kenapa iblis bisa dibuang dari surga? Padahal dia itu malaikat serafim loh, yang paling dekat dengan Tuhan. Kenapa bisa? Karena dia selalu menganggap bahwa segala hal yang Tuhan terima, yang Allah terima, itu karena dia. Hati-hati pelayan-pelayan Tuhan, para pemuji, para hamba-hamba Tuhan. Begitu roh kesombongan menguasai kita, selesai sudah pelayanan kita. Ya. Dan hal yang terakhir, yang keempat, yang Tuhan mau, dan yang tidak bersumpah palsu. Ini maksudnya apa yang tidak bersumpah palsu? Harus jujur. Jadi orang Kristen harus jujur. Jujur di dalam segala hal. Ya, kalau saudara dapat begini, ya sama seperti Ananias dan Safira. Ketika dia mendapatkan sesuatu, dia tidak jujur, akhirnya dia mati. Tapi jangan berpikir, oh berarti kalau aku nanti tidak jujur sama seperti Ananias, Safira, puji Tuhan kalau punya pikiran seperti itu, takut mati. Ya. Ya. Betul, mungkin secara fisik kita tidak mati, tetapi di hadapan Tuhan kita sudah mati. Putus hubungan. Mati secara rohani. Jadi jangan pernah tidak jujur. Jujur itu penting sekali. Ketika kita naik ke gunung Tuhan, kita bawa keempat hal ini. Ya. Kita bawa keempat hal ini. Pertama itu apa? Bersih perbuatan. Yang kedua, murni hati. Jangan ada hal-hal yang kita sembunyikan.
Jangan sombong. Dan yang keempat, hidup jujur. Jujur dengan hatimu, jujur dengan perbuatanmu, jujur dengan tindakanmu. Maka apa yang akan kita dapatkan? Ayat yang kelima. Yang kita dapatkan yaitu dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Mau berkat Tuhan? Lakukan 4 hal ini. Kalau mau berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan berbicara saudara besok hari ini karena saudara lakukan 4 hal ini, besok saudara semua jadi miliarder. Enggak seperti itu. Enggak langsung jadi miliarder, enggak. Jadi jangan pikiran, besok berarti kalau saya lakukan 4 hal ini, besok saya bangun pagi, saya sudah punya rumah seperti istana. Ya, enggak seperti itu ya. Berkat bukan berbicara materi. Berkat itu banyak. Ya. Saudara bangun pagi hari, saudara masih bisa bernapas, itu berkat. Benar loh, banyak orang enggak bisa bernapas. Begitu dia malam tidur, besok enggak bangun-bangun lagi. Tidur terus. Banyak. Kalau saudara masih bisa bangun, itu berkat Tuhan. Amin. Amin. Saudara bisa makan pun itu berkat Tuhan. Walaupun mungkin yang kita makan itu godong-godong semua. Ya. Ya, godong kaspe, godong telo, ya godong macam-macam ya. Tapi itu berkat loh, berkat. Oh berarti kalau enggak makan daging enggak berkat? Oh enggak, tetap berkat. Ya. Saudara, berapa banyak orang ingin merasakan berkat Tuhan, tapi mereka tidak mendapat. Mereka banyak uang, mereka banyak materi, tapi apa? Hidup mereka penuh dengan kepura-puraan. Saudara lihat aja banyak orang. Ya, kita melihat artis-artis, mereka sampai rela jual Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kepura-puraan. Berkat yang mereka terima, ya, berkat yang mereka dapatkan, itu semua tidak menjamin mereka hidup di dalam ketenangan di dalam Tuhan. Kita melihat banyak ya, mereka rajin ke gereja, mereka rajin beribadah, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Karena kenapa? 4 hal ini yang mereka selalu tidak lakukan. Cuma pengen senang-senang aja. Dan yang terakhir, ya, enak ya kalau dibilang terakhir ya, berarti sudah selesai. Ya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi ada 2 hal yang diterima ketika saudara masuk ke gunung Tuhan, saudara datang ke gunung Tuhan. Saudara dapat berkat, dan yang kedua saudara dapat keadilan dari Tuhan. Keadilan dari Tuhan berbicara pembelaan Tuhan atas hidupmu. Orang boleh melakukan hal yang jahat atas hidupmu, orang boleh melakukan hal yang tidak baik kepada kamu, tapi biarkan Tuhan yang jadi pembelamu. Ya. Kita melihat sekarang begitu banyak gereja yang ditutup. Dan banyak orang yang mau menjadi pahlawan lalu katakan, tidak bisa, kita harus protes gini, harus protes gini. Kita tidak boleh diam aja, kita harus gini, kita harus begini. Saudara, tidak akan didengar. Yang paling enak itu kita datang sama Tuhan, Tuhan bela kami Tuhan. Ini kami Tuhan, bela kami. Saudara akan lihat pembelaan dari Tuhan. Saya berbicara seperti ini karena saya pernah juga mengalami hal seperti itu. Ketika kami diperlakukan dengan tidak adil, kami cuma datang sama Tuhan. Tuhan, kami diperlakukan begini Tuhan. Kami lapor, kami tidak berdoa sama orang. Tuhan, kami diperlakukan Tuhan seperti ini Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Hukum dia Tuhan, dia keluar dari rumah, ditabrak truk, ditabrak sama itu. Wah, enggak seperti itu. Kita enggak pernah berdoa seperti itu ya. Jangan berdoa seperti itu. Tuhan pasti tidak akan dengar. Kami cuma berdoa, Tuhan bela kami. Nah, saudara tahu pembelaan Tuhan luar biasa. Pembelaan Tuhan luar biasa. Beberapa kali kami sudah mengalami. Kalau cerita nanti cerita aja deh. Kalau mau tahu pembelaan Tuhan itu seperti apa, nanti ngobrol-ngobrol dengan kami. Nggak enak kalau kita ngomong di muka umum seperti ini ya. Dipikir nanti,
wih sombongnya pendeta baru dibela begitu sama Tuhan. Ya. Ya. Jadi kalau saudara lakukan 4 hal, Tuhan akan memberikan berkat-Nya atas hidupmu. Dan Tuhan akan berikan pembelaan atas hidupmu. Ya. Saudara mau? Puji Tuhan, mau? Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita belajar dari ini lagu, pengen saya. Ya, enak lagunya ya. Ini loh ayatnya, tolong munculkan ayatnya tadi. Dari dulu saya senang sekali lagu ini. Bisa lagunya enggak ini? Ayatnya aja itu. Ya, 3, 4, 5 itu. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangan dan hatinya, dialah yang terima berkat dari Tuhan. Orang yang bersih tangan dan hatinya, dialah yang terima berkat dari Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangan dan hatinya, dialah yang terima berkat dari Tuhan. Orang yang bersih tangan dan hatinya, dialah yang terima berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Engkau menginginkan kami untuk memiliki hati yang bersih, untuk kami memiliki kemurnian hati Tuhan, tangan yang bersih, tidak menyerahkan diri kepada penipuan Tuhan, dan hidup jujur di hadapan. Inilah yang Engkau mau. Dan kami percaya bahwa berkat itu akan turun ke atas hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.